Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam acara ibadah doa pagi untuk bersama-sama belajar firman Tuhan sebagai bekal dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita yang akan kita lalui. Mari kita akan bersama-sama untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Sebagai dasar kita merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke-8, saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau boleh menolong kepada kami untuk membaca firman-Mu, dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kiranya firman-Mu boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kuasa untuk dapat mengerti akan firman-Mu dan akan membimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada kesempatan saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini diberikan judul yaitu dengan berbuah banyak kita memuliakan Allah. Bapak Ibu, kita melihat bahwa ketika kita menanam sebuah pohon, ya pasti di antara kita sudah pernah menanam pohon, ya, apapun pohonnya, pasti kita akan merindukan pohon itu memiliki hasil yang baik, atau kita memiliki cita-cita terhadap pohon itu dapat menyenangkan, dapat menggembirakan kita melalui proses yang dilaluinya. Yaitu paling tidak ketika kita menanam, pasti kita berharap yang pertama pohon itu hidup. Ketika kita melihat pohon hidup, ya senang ya. Kemudian yang kedua, subur. Jadi ada tanda-tanda kehidupan ya. Kemudian bertumbuh. Jadi tidak hanya segitu-segitu saja, tapi ada pertumbuhan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu berbuah, dan itu yang akan membuat kita berbahagia atau bersukacita ketika kita melihat hasilnya dari apa yang kita tanam. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa Bapa pun merindukan kita sebagai orang percaya untuk memiliki buah. Karena kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 bahwa kita sebagai orang percaya pun juga dituntut untuk memiliki buah. Buah apa yang harus ada di dalam kehidupan kita? Yaitu diantaranya yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan lain-lain sebagainya. Dan itulah yang harus kita lakukan dan yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai bukti bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Dan ketika itu terjadi, kita lakukan, maka Allah dimuliakan. Di dalam ayat 8 kita melihat bahwa dengan berbuah banyak Allah dimuliakan. Jadi di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 menyampaikan 3 kebenaran yang menjadi kunci agar kita berbuah dan memuliakan Allah. Kunci tersebut yang pertama kita melihat akan kita pelajari bersama-sama, yaitu di dalam ayat yang ke-1 kita akan membaca.
Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yang pertama adalah mengakui dan mengingat kedaulatan Kristus dan Bapa. Di sini kita melihat bahwa 2 kali Tuhan Yesus menyebutkan siapakah Dia yang sebenarnya. Dikatakan bahwa akulah pokok anggur dalam ayat yang ke-1, kemudian ayat yang kelima dikatakan juga akulah pokok anggur. Nah, ini menunjukkan akan pribadi Yesus yang sangat berarti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya perhatian kita akan terarah kepada pribadi Yesus, sehingga 2 kali Tuhan Yesus menyebutkan. Jadi Yesus sebagai pokok anggur, atau di dalam bahasa lain dikatakan sebagai pohon anggurnya. Kemudian juga Tuhan Yesus menyebutkan siapakah pribadi yang lain yang perlu kita perhatikan, yaitu di dalam ayat 1 dikatakan bahwa Bapakulah pengusahanya. Pengusaha kebun, atau di dalam bahasa di dalam bahasa masa kini disebutkan yaitu tukang kebunnya, yang mengerjakan, yang menanam dan sebagainya. Nah, inilah peran penting yaitu pribadi Yesus dan Bapa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu dikatakan bahwa Yesus sebagai pohon, kemudian Bapa sebagai pengusahanya, sebagai tukang kebunnya. Nah, di situ artinya ada keterkaitan yang sangat penting yang harus kita perhatikan, di mana kita sebagai orang percaya, ya, itu ada keterkaitan berat atau keterkaitan yang amat sangat kepada pribadi tersebut, supaya kita tidak akan meninggalkan, tetapi selalu mengingat, yaitu bahwa Yesus sebagai pohonnya, kemudian Bapa sebagai pengusahanya. Kemudian di ayat 5 dikatakan bahwa kita itu sebagai ranting. Ranting adalah bagian dari pohon yang ditanam oleh sang pengusaha. Tentunya ketika sang pengusaha menanam, berharap bahwa setiap ranting-ranting yang ada itu berbuah. Nah, dengan mengakui dan mengingat siapa Yesus dan Bapa, membuat kita akan selalu bergantung kepada Yesus dan bergantung kepada Bapa. Jadi jangan sampai kita memiliki satu pemikiran untuk meninggalkan Bapa. Jangan sampai kita meninggalkan Allah kita. Jangan sampai kita memiliki satu pemikiran untuk meninggalkan Tuhan kita, karena diibaratkan sebagai pohon, ya, Yesus sebagai pohonnya, kita sebagai rantingnya. Kalau kita meninggalkan, pasti kita akan mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita bisa berbuah banyak? Kita harus bisa mengakui sebagai orang percaya bahwa kita harus mengingat kedaulatan Kristus dan Bapa, yaitu Yesus sebagai pohon, Bapa sebagai pengusaha. Kemudian yang kedua, kita melihat ayat yang keempat sampai yang kelima, dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, yang kedua di sini kita melihat bahwa sebagai orang percaya, bagaimana supaya kita bisa memuliakan Allah, supaya kita berbuah, yaitu tetap menyatu dengan pokoknya. Nah, kata kunci yang sangat penting yang harus kita garis bawahi di dalam ayat yang kita baca tadi adalah yaitu tinggallah. Ya, disebutkan ada 6 kali kata tinggal itu di dalam ayat 4 sampai yang ke-7. Nah, ini menunjukkan bahwa kata tinggal itu sangat penting dalam kehidupan kita, supaya kita tetap bersatu, kita tetap tinggal di dalam pohonnya, di dalam Kristus. Karena kata tinggal itu artinya yaitu menyatu. Nah, kata menyatu tidak hanya sekedar dekat saja, ya, tidak hanya di sebelahnya saja, atau tidak hanya menempel saja, tetapi kata menyatu itu menjadi bagian kehidupan di dalam pohon tersebut. Jadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya mau berbuah, mau memiliki kebaikan, maka kita tidak bisa terpisah dari Kristus. Kita harus tetap ada di dalam kehidupan kita di dalam Kristus. Yesus ingin menekankan pentingnya tinggal menyatu bersama dengan Tuhan. Nah, efek kalau kita bersatu adalah yaitu berbuah banyak. Kemudian apa yang menjadi keinginan kita terlaksana, karena dalam ayat yang
7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada keberhasilan. Jadi kalau kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan itu ada keberhasilan. Nah, tetapi kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus, maka kita tidak akan memiliki kehidupan. Jangankan kita berbuah, jangankan kita memiliki hasil yang baik, ya, kehidupan pun tidak akan kita miliki, karena kehidupan itu terjadi kalau kita masih ada di dalam pohonnya. Nah, pohonnya itu adalah Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kita harus tetap menjadi satu bagian di dalam pohon tersebut. Kita tidak bisa terpisahkan, karena kalau kita terpisahkan pasti kita mati. Nah, bagaimana caranya? Yaitu supaya kita tetap menyatu, yaitu jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Kita tetap harus bersatu, ya, di dalam setiap momen kita sebagai orang percaya harus bersatu, harus ada dalam setiap ibadah, ada, ya, di dalam persekutuan ada. Nah, itu sebagai upaya bagi kita untuk tetap bersatu, untuk menyatu terhadap Tuhan Yesus dalam sebuah persekutuan. Jadi inilah caranya supaya kita tidak akan terpisahkan dari pohon kita, yaitu Tuhan Yesus. Itu kita tetap berada di lingkungan, yaitu persekutuan kita sebagai orang percaya. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat, jadi yang pertama, bagaimana supaya kita berbuah banyak dan kita memuliakan Allah, yaitu kita harus mengakui dan mengingat akan kedaulatan Kristus dan Bapa kita sebagai pohon dan sebagai pengusaha. Kemudian yang kedua, kita harus tetap menyatu dengan pokoknya. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat ayat yang ke-2 dan 3 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya kita lebih banyak berbuah. Yang ketiga adalah rela dibersihkan untuk mencapai proses buah yang banyak. Saya pernah melihat orang yang menanam pohon anggur. Ketika pohon anggur itu akan mencapai berbunga, itu pohon-pohon ranting-ranting yang sudah kering dipotong, kemudian daun-daun yang sudah tua-tua itu dibersihkan. Jadi saya melihat sampai nyaris pohon itu tidak ada daunnya, ya, cuman pohon dan ranting-rantingnya saja, sehingga ketika itu anggurnya berbuah itu kelihatan sekali, ya, karena daun yang ada cuma daun muda sama buah anggur yang sudah kelihatan. Jadi itulah prosesnya, di mana pohon anggur itu bisa menghasilkan buah yang banyak, yaitu dibersihkan. Nah, proses pembersihan inilah yang kadang berat terjadi dalam kehidupan kita, karena kata pembersihan itu sangat menyakitkan. Karena kita melihat, ya, bagaimana ketika proses itu ranting yang tidak berguna dipotong, kemudian daun-daun yang sudah agak kurang baik dibersihkan, dipotong, ya, itu pasti kalau seandainya pohon itu bisa sama seperti kita, dia juga akan mengatakan bahwa itu sakit, menyakitkan karena dipotong, dibuang dan sebagainya. Dengan apa kita dibersihkan? Kita melihat di dalam ayat yang ketiga bahwa kita dibersihkan dengan firman Tuhan. Memang dahulu kita sudah dibersihkan. Ketika kita menjadi orang percaya kepada Kristus dan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita sudah diselamatkan. Kita sudah ditebus dosanya, kita sudah dibersihkan. Tetapi kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, maka pengaruh-pengaruh kehidupan lama kita akan nampak, sehingga kita tetap menjadi orang yang harus terus-menerus dibersihkan. Nah, dengan firman Tuhan itulah kita dibersihkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita jangan lupa, ya, kita harus rajin untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian persekutuan yang sekiranya mengajarkan tentang firman Tuhan kepada kita, dan itu yang akan mempengaruhi kepada kita untuk adanya suatu pembersihan. Nah, dengan demikian apa yang kita lakukan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus hindari ketersinggungan yang terjadi, karena kita melihat ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, pasti ada firman Tuhan yang sedang membersihkan kehidupan kita, dan kadang-kadang kita menjadi tersinggung, terprovok dengan firman Tuhan tersebut, karena mungkin kita melakukan hal yang salah dan firman Allah ingin membenarkan kita, dan itu memang menyakitkan, tetapi harus kita terima, karena itu proses pembersihan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya supaya kita bisa berbuah. Kalau tidak dibersihkan, ya pasti kita tidak akan mengalami buah yang baik. Jadi itulah prosesnya dengan firman Tuhan. Jadi kita harus terima terhadap setiap firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Kemudian proses itu tidak terjadi hanya dengan firman Tuhan, tapi kadang proses itu terjadi dengan alam.
Ya, dimana ketika kita tinggal bersama dengan orang-orang percaya sebagai komunitas kita sebagai orang Kristen, baik di gereja, dalam persekutuan dan sebagainya, kadang-kadang ada konflik-konflik tertentu yang terjadi yang tidak kita sengaja, mungkin dengan perkataan, saat obrolan dan sebagainya, mungkin ada ketersinggungan sehingga kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, dari gereja, dari persekutuan. Nah, dengan demikian maka kita akhirnya menjadi mati, tidak ada pertumbuhan. Jadi itulah yang terjadi. Jadi kadang-kadang kita tidak kuat dengan proses seperti ini. Suatu ketika ada orang yang datang kepada saya dan mengatakan, "Pak, maaf saya tidak ke gereja karena saya mengalami demikian, saya ketersinggungan dengan orang ini dan sebagainya. Dia sudah orang percaya tapi masih begini dan sebagainya." Saya katakan, "Pak, memang itulah fungsi kita di gereja. Kita diumpamakan seperti kita padi yang sedang ditampi. Kalau kita memang menjadi padi yang bermutu, padi yang berisi, pasti ketika ditampi kita tidak kena angin kan, dan kita tidak akan hilang, kita tidak akan kabur, ya, tapi kita tetap ada di tempatnya. Jadi ketika kita dibersihkan, ada ketersinggungan dan sebagainya, dan kita tetap tinggal, kita tetap bertahan, maka itulah yang menjadi orang yang siap untuk berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itulah proses di mana kita sebagai orang percaya dibersihkan. Proses seperti pohon anggur dibersihkan dari ranting-ranting yang tidak baik, dari daun-daun yang sudah kering dan sebagainya. Nah, ketika kita meninggalkan Tuhan, ya, ketika kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan mengalami proses yang baik dan kita pasti akan mengalami kegagalan. Jadi jika kita kuat, maka kita akan berhasil. Tapi kalau kita tidak kuat, maka kita tidak akan berhasil. Jadi bagaimana supaya kita tetap bisa berhasil dan berbuah banyak, menjadi pohon di dalam Kristus, menjadi rantingnya Kristus, yaitu kita harus tetap tinggal sekalipun di dalam proses. Nah, dengan demikian maka kita akan berbuah dan kita akan memuliakan dan menyenangkan Allah. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana disampaikan kepada kita bagaimana kita berbuah banyak dan kita memuliakan Allah. Prosesnya yang pertama yaitu kita harus mengakui dan mengingat akan kedaulatan Kristus dan Bapa kita sebagai pohon dan sebagai penusahanya. Kemudian yang kedua, kita melihat kita harus tetap menyatu dengan pokoknya, yaitu Yesus sebagai pohonnya. Dan yang ketiga, kita harus rela dibersihkan untuk mencapai proses buah yang banyak, sekalipun itu menyakitkan. Kita harus tetap sabar, kita harus terima, kita harus syukuri, dan kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Maka dengan demikian, maka proses kehidupan kita yang baik akan nampak, sehingga apa yang diharapkan oleh Tuhan, kita bisa memuliakan Allah, dan buah-buah roh yang ada dalam kehidupan kita akan nampak seperti yang terjadi dalam Galatia pasal 5 ayat 22, dan itu akan terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah masyarakat, sehingga ketika mereka melihat apa yang kita lakukan itu baik, pasti mereka akan mengakui bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik dan yang dipermuliakan adalah Bapa kita. Jadi mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, biarlah firman Allah ini akan menjadi dasar di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita, tetap semangat, Tuhan memberkati.